Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan em, saya Gali Raspati dalam eh, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Semoga rekan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang eh, pengembangan dari materi pertemuan yang kedua, yaitu materi tentang teknologi informasi dan perkembangannya. Seperti yang teman-teman ketahui di pertemuan pertama, kita sudah memahami tentang konsep dasar dari sistem informasi manajemen. Kemudian di pertemuan yang kedua, kita membahas komponen dasar dari sistem informasi manajemen. Dan sekarang di pertemuan yang ketiga, kita akan membahas tentang teknologi informasi dan perkembangannya, yang juga teman-teman bisa baca modulnya ya di LMS ya. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk mengisi forum di pertemuan ketiga. Dan juga jangan lupa untuk mengisi kuis ya, karena mengisi forum dan mengisi kuis adalah bagian dari bukti bahwa teman-teman melakukan presensi ya di di apa di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di pertemuan yang ketiga. Nah, Sistem Informasi Manajemen kini menjadi ekosistem dinamis yang menghubungkan data, proses, dan strategi organisasi. Seperti yang eh, dilihat ada data yang disebut proyeksi ekonomi digital Indonesia ya sampai tahun 2025. Dari 2018, 2019 sampai 2023 itu terlihat digital ekonomi growth-nya itu mencapai menjadi total GDP ya, jadi total GDP. Dan proyeksi ekonomi digital Indonesia itu mencapai 130 miliar US dollar ya. Sehingga tujuan pembelajaran dengan pemahaman tentang perkembangan teknologi informasi dan perkembangannya, tujuannya supaya rekan mahasiswa bisa memahami evolusi teknologi informasi dalam kerangka strategi SIM. Kemudian juga rekan mahasiswa bisa menganalisis tata kelola arsitektur modern dan pengukuran nilai teknologi informasi. Dan yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah supaya rekan mahasiswa bisa mengembangkan kemampuan manajerial dalam mengelola risiko dan tren teknologi di masa depan. Nah, kalau kita bicara tentang definisi dari SIP dan apa hubungannya dengan TI, ya, teknologi informasi, menurut Loudon 2022, dia bilang bahwa SIM itu adalah rangkaian komponen terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian organisasi. Sedangkan TI itu sebagai teknologi informasi itu sebagai enablernya. Jadi sebagai infrastruktur perangkat keras, lunak, jaringan, dan layanan data yang memungkinkan aliran informasi itu menyampai cepat dengan dalam kondisi real time. Nah, komponen ekosistem SIM seperti yang pernah dijelaskan di pertemuan yang kedua itu terdiri dari hardware, software, data, network, dan human. Ya. Mana fungsi dari hardware itu adalah sebagai kapasitas pemrosesan dan penyimpanan. Sedangkan fungsi dari software adalah sebagai otomasi analitik cerdas. Kemudian fungsi dari data adalah sebagai single source of truth ya. Sedangkan fungsi dari jaringan atau network adalah konektivitas dan latensi rendah. Dan yang terakhir adalah komponen human atau manusia, di mana fungsi strategis dari komponen human dalam SIM
adalah sebagai governance dan digital literasi. Ada 3 dimensi nilai bisnis TI atau teknologi informasi. Pertama, efisiensi operasional, yaitu otomasi proses dan reduksi cost to income ratio. Kemudian yang kedua adalah efektivitas keputusan atau dashboard real time and perspective analytic. Dan yang ketiga adalah inovasi model bisnis atau platformasi dan layanan berbasis langganan. Sehingga menurut Barawaz et al. Tahun 2023 dia mengatakan bahwa teknologi informasi itu dapat menciptakan value atau nilai melalui integrasi strategis dan ekosistem digital. Sedangkan dasar dari teori manajemen yang menjadi dasar teknologi informasi, ya, teori manajemen yang menjadi dasar teori manajemen di dalam teknologi informasi ada dua, yaitu resource based view, yaitu teknologi informasi dilihat sebagai sumber daya yang sifatnya langka, tidak terimitasi dan terorganisir untuk apa menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah dynamic capability, yaitu kemampuan organisasi untuk mengintegrasikan, membangun, dan mengkonfigurasikan ulang kompetensi teknologi informasi dalam menghadapi disrupsi pasar. Nah, setelah Anda paham tentang dasar teori manajemen dalam teknologi informasi dan juga 3 dimensi nilai bisnis TI serta komponen ekosistem SIM dan pengertian SIM itu sendiri, maka sekarang kita akan melihat eh, evolusi peta historis teknologi informasi. Jadi pada tahun 1960 sampai 70 ditemukannya mainframe and batch processing. Kemudian pada tahun 1980 sampai 1990-an itu udah ditemukan personal komputer dan client server arsitektur. Kemudian pada tahun 2000 sampai 2010-an itu ditemukannya internet, ERP dan e-business ya. Baru pada tahun 2020 sampai sekarang itu dikenal dengan penemuan adanya AI native and autonomous system. Nah, ketika kita bicara tentang the AI native enterprise, ya, the AI native enterprise itu berarti kita berbicara tentang transisi teknologi informasi dari cost center menjadi value creator utama. Jadi kecerdasan buatan tidak lagi sekedar fitur tambahan, melainkan pondasi yang mendesain ulang arsitektur, keputusan, dan aliran kerja organisasi. Itu menurut Dwi Pedi et al. Jadi menurut Dwi Pedi et al. 2024 dia bilang bahwa kecerdasan buatan tidak lagi sekedar sebagai fitur tambahan, melainkan sebagai pondasi yang secara kuat bisa mendesain ulang arsitektur keputusan dan aliran kerja organisasi. Aliran kerja organisasi. Nah, dari situ terlihat bahwa teknologi informasi ini dan perkembangannya ini menjadi fondasi yang penting ya dalam memperkuat ekosistem dari sistem informasi manajemen. Oleh karena itu, eh, teman-teman bisa melihat ya bahwa eh, bisa melihat bahwa the AI native
enterprise itu menurut tadi ya Dwi Pedi et al. Adalah bahwa kecerdasan buatan tidak lagi sekedar fitur tambahan, melainkan fondasi yang mendesain ulang arsitektur keputusan dan aliran kerja perusahaan atau organisasi. Nah, oleh karena itu strategik ya strategik dari pengukuran nilai teknologi informasi itu ada 4 ya, ada IT ROI yaitu rasio manfaat finansial terhadap investasi awal. Kemudian ada juga balance scorecard IT yaitu perspektif finansial, pelanggan dan pembelajaran. Dan yang ketiga ada CMMI atau COVID, yaitu mengukur tingkat kematangan proses tata kelola. Dan yang kelima adalah digital readiness, kesiapan infrastruktur dan talenta. Di mana rumus dari ROI formula itu adalah ROI sama dengan net profit dibagi cost of investment dikali 100. Nah, cloud computing di Indonesia. Kalau kita ngelihat di sini, cloud computing di Indonesia ini menjadi bagian dari cloud architecture diagram, di mana terdiri dari ada IaaS, yaitu infrastruktur virtual atau computing atau storage. Kemudian ada juga PaaS, yaitu platform pengembangan dan deployment, serta SaaS, yaitu aplikasi siap pakai berbasis langganan, dan juga ada hybrid cloud yang memitigasi vendor login. Kemudian dalam perkembangan teknologi informasi juga tidak perlu dipahami tentang modern software arsitektur. Apa itu modern software arsitektur? Yaitu modern software arsitektur ini adalah transisi dari monolitikum ke microservice yang memungkinkan deployment independent antar modul, kemudian ada stabilitas granular yang efisien, dan ada resiliensi melalui circuit breaker logic, atau dalam API ekonomi tulang punggung integrasi open banking di Indonesia itu jadi API ekonomi itu adalah tulang punggung integrasi open banking Indonesia OJK 2023. Nah, data arsitektur data daripada arsitektur modern bisa dilihat adanya data lakehouse, yaitu menggabungkan fleksibilitas data lake dengan struktur data warehouse. Kemudian ada streaming platform, real-time data in engagement menggunakan Apache ketika atau pusar ya. Kemudian ada data mesh, desentralisasi kepemilikan data melalui domain-domain data produk. Nah, ada juga Zero Trust Architecture. Apa itu Zero Trust Architecture? Prinsip utamanya adalah Never Trust, Always Verify. Jadi pergeseran dari parameter ke identity centric. Verifikasi eksplisit untuk setiap akses, prinsip least privilege access, dan asumsikan breach telah terjadi. Nah, selanjutnya di dalam Zero Trust Architecture ini prinsip utamanya adalah never trust, always verify. Jadi jangan never trust, jangan percaya, tapi harus melalui verifikasi. Karena apa? Verifikasi ini berarti menunjukkan adanya pergeseran dari parameter ke identify centric. Kemudian ada verifikasi eksplisit untuk setiap akses, dan juga ada prinsip less verified access
yang mengasumsikan bahwa breach telah terjadi. Kemudian untuk melihat implementasi dari teknologi informasi, kita akan melihat implementasinya dari case study di Bank Sentral di PT Bank Sentral Asia ya, di mana PT Bank Sentral Asia ini adalah bank swasta terbesar Indonesia dengan aset hampir mencapai 1.300 triliun pada tahun 2025. Kemudian teknologi kuncinya adalah Event Driven Architecture atau KAPK dan Data Lakehouse atau Data Brick dan Managed AI on Kubernetes. Kemudian leadership-nya, implementasi leadership di dalam PT Bank Sentral Asia adalah komitmen by board of director and digital risk committee. Kemudian hasil transformasi BCA dari tahun 2020 sampai 2025, kita lihat bahwa cost to income rasionya itu mencapai 41,7%, turun dari 48%. Ya. Kemudian transaksi melalui digital channel itu mencapai 92%, sedangkan volume transaksi tahunnya adalah 40 B plus. Ya. Kunci suksesnya dari hasil transformasi BCA ini adalah upskilling massal atau BCA Academy, Passive Migration, dan Compliant by Design. Sedangkan tantangan dari penerapan teknologi informasi di Indonesia ya, ya yang tadi kan kunci suksesnya di case studinya di PT Bank Sentral Asia. Tapi sebenarnya ada tantangan ya, ada tantangan yang harus dihadapi dalam dalam implementasi teknologi informasi uh, di Indonesia ya, yaitu uh, yaitu tantangannya itu adalah tantangannya adalah tantangannya itu adalah ada empat ya, ada empat ya. Yang pertama adalah technical debt, yaitu sistem warisan atau legasi yang menghambat inovasi. Kemudian ada talent gap atau kurangnya spesialisasi kecerdasan buatan dan cyber security bersertifikasi. Dan yang ketiga adalah regulasi dinamis, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP dan standar Bank Indonesia. Kemudian yang keempat, tantangan yang keempat adalah keamanan cyber atau ransomware, abuse, dan insider threat. Sedangkan tren masa depan dan strategi RAP adalah bahwa AI akan menjadi agen autonomous workflow yang mampu merencanakan tugas secara mandiri. Kemudian adanya green IT, yaitu infrastruktur berkelanjutan dengan pengukuran karbon footprint ya. Dan ada quantum ready, ya, eksplorasi algoritma kuantum untuk optimisasi portofolio dan kriptografi. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya untuk materi ketiga tentang teknologi informasi dan perkembangannya. Saya cukupkan sampai di sini dengan kata-kata akhir bahwa teknologi bukan tujuan, melainkan medium dalam pencapaian visi perusahaan. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi kuis modul ke pertemuan ketiga, dan juga teman-teman diharapkan juga untuk mengisi ya
apa forum ya. Jangan lupa sebagai bukti dari presensi Anda melakukan presensi untuk pertemuan ketiga dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.